Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5 jam sejak pukul 10 pagi. Aiman didampingi oleh tim kuasa hukum Roni Talapesi, Tama Langkun, serta relawan Ganjar. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama pada 1 Desember 2023. Aiman Wicaksono dipanggil polisi buntut pertanyaannya dalam konferensi pers tim pemenangan Ganjar yang dianggap menyudutkan institusi Polri yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Banyak kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan kepada Aiman. Pasalnya laporan yang masuk ke polisi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bahwa pelaporan terhadap saya ini juga sangat janggal, ya, bukan hanya soal 6 laporan yang disampaikan kepada saya dalam satu hari secara serentak, tapi pasal-pasal yang dilaporkan kepada saya juga pasal yang luar biasa berat, yakni pasal ujaran kebencian terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya juga bingung di mana kemudian aspek SARA-nya. Lalu kemudian pasal ujaran kebencian terhadap SARA ini punya konsekuensi hukum yang tidak ringan, di atas 5 tahun penjara ancaman pidananya. Dan pada saat saya konferensi pers itu jelas saya mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi ABC, ya, bla bla bla. Dan di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Ini artinya memang untuk mengingatkan, bukan bicara untuk memfitnah, menyebarkan kabar bohong dan sebagainya. Selesai diperiksa, Aiman menyampaikan pesan untuk masyarakat agar tidak takut untuk bersuara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya mencoba untuk mendapatkan keterangan dan pandangan dari seorang yang malang melintang di bidang reserse, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duhaji, Kabareskrim Polri 2008-2009. Ini kaitannya dengan fenomena politik, yang mana ada kekhawatiran publik terkait dengan netralitas aparatur sipil negara, termasuk alat negara TNI Polri di sana. Pak Susno, ya, ada ketakutan ya Pak ya dari publik yang kemudian melihat pemilu ini akan berjalan netral ataupun tidak. Kalau menurut Bapak seperti apa kekhawatiran ini? Pertama, kekhawatiran dulu ya. Ya. Apakah kekhawatiran itu hanya publik? Ternyata kekhawatiran yang paling besar itu ada pada para peserta pemilu ya. Justru peserta pemilu presiden, peserta pemilu legislatif yang khawatir apakah pemilu ini akan berjalan netral apa tidak. Ya. Nah, gejalanya sudah ditunjukkan apa? Ada penurunan tanda gambar atau baliho ya. Balihonya dari kelompok ini diturunkan, sedangkan yang ini kok tidak. Ternyata yang tidak ini yang dekat dengan penguasa. Kemudian ada lagi kebocoran semacam instruksi bahwa kita ya harus ikut atas gitu. Pengertian atas itu komandan kan, jalur komando, atasan kan, ikut atasan komando. Apa benar apa tidak instruksi itu? Ya, yang mendengar langsung pihak luar ya tidak, pihak dalam. Tapi apakah bisa dibuktikan ini? Ya agak susah ya, karena instruksi tertulisnya mungkin tidak ada. Nah, kalaupun ada mungkin tidak diakui gitu kan. Tetapi pertanyaan yang besar bahwa apa bisa ya suatu instansi atau suatu kelompok atau apa netral? Pengertian netral di sini adalah netral daripada pengaruh kekuasaan. Bisa nggak? Contohnya saja yang sudah terbukti dengan hukuman kode etik ya, karena tidak netral, karena apa? MK. MK itu adalah suatu institusi yang sangat-sangat terhormat yang dibangun oleh negara ini supaya dia netral untuk menjaga konstitusi, menjaga demokrasi dan sebagainya. Pokoknya bagus-bagus semua. Itu aja nggak netral gitu kan. Nah, bukan saya yang mengatakan nggak netral. Majelis Kehormatan yang Majelis Kehormatan sudah putusan kok, sudah sampai dipecat gitu dari ketua. Jangan sampai nanti Pak Susno harus dilaporkan ke penyidik karena menuduh MK tidak netral. Bukan saya yang katakan. Putusan sudah resmi dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Putusan MK mengatakan bahwa hakim MK dan ketuanya, sekali saya sebut ketuanya karena memang putusan itu ketuanya kan, tidak netral. Nah, itu aja tidak netral.
Nah, timbul pertanyaan, apakah polisi, tentara, kementerian, ASN bisa netral? Ya, jawabannya itu, MK saja nggak bisa netral. Nah, baru ditanya mengapa? Nah, saya buat pertanyaan kan, mengapa tidak bisa netral? Ini yang harus pertanyaan besar ya. Kalau MK sudah terjawab, dia tidak bisa netral karena ada keluarga di situ ya. Lah kalau misalnya aparat, mengapa? Ya mungkin karena ada ketergantungan. Ketergantungan itu apa? Ketergantungan posisi membuat dia tidak netral. Mengenai lagi-lagi nih institusi kepolisian yang kemudian publik bertanya-tanya, Pak Susno, termasuk ada laporan yang masuk terhadap Aiman Wicaksono ini, nah, yang mengatakan bahwa ada dugaan dari komandan ke atasan untuk memenangkan calon tertentu. Kalau saya memandang hal ini, yang menguntungkan buat Aiman ya, karena dia menjadi juru bicara daripada salah satu peserta Pilpres, ya. Dengan apa? Dengan namanya dia diangkat, dilaporkan dan apa-apa, berarti kan berita tentang dia, tentang capres dia terangkat terus kan. Ya, sudah promosi apa namanya gratis gitu kan. Bagus ini untuk capres yang diawakinya. Tapi dia menghadapi laporan polisi loh, Pak. Menghadapi laporan polisi kan bebas orang melapor kok, mau 6, mau 7, mau 10. Sekarang kan yang dilaporkan itu apa? Bahwa Aiman dilaporkan menyebarkan berita bohong kan. Kira-kira begitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Sepanjang Aiman menyebarkan berita bohong karangan dia sendiri, atau bukan? Kan gitu. Oh, saya tidak menyebarkan berita bohong, saya bersumber dari media ini. Kewajiban daripada yang melapor. Misalnya saya melapor, saya laporkan Mas Bram menyebarkan berita bohong. Kewajiban saya untuk membuktikan bahwa itu bohong. Sekarang siapa yang melaporkan? Ya udah, buktikan bahwa yang disampaikan Aiman itu bohong. Nah, polisi hanya minta keterangan. Ya silakan. Polisi misalnya buktikan bahwa itu bohong gitu kan. Tidak pernah mengatakan itu. Tapi jangan sampai, karena polisi ini jumlahnya 400 ribuan ya. Ternyata ada komandan Polri yang mengatakan harus begitu. Berarti kan yang dikatakan Aiman itu adalah benar. Nah, itu sama dengan membuka borok sendiri. Ini agak dilematis ini kan. Di sini ingin menjaga marwahnya, di sini berbicara gini, sumbernya ini, di sini mengatakan bohong. Lah kalau yang mengatakan bohong, ya buktikan bahwa itu bohong. Susah kan? Demi terjaganya marwah Polri, apa yang harus dilakukan? Loh, kalau Polri ingin menjaga marwahnya, ya udahlah, tunjukkanlah bahwa Polri itu betul-betul netral. Itu saja. Perlakuannya terhadap memberikan kesempatan kampanye sama, memberikan perlakuan pengamanan sama, memberikan perlakuan pengamanan terhadap baliho sama, gitu kan? Ya udah netral ya. Tapi kalau misalnya miring-miring sedikit, nggak boleh. Kan Pak Presiden mengatakan dalam pidatonya kan pernah kan, jangan miring-miring gitu kan. Tahu kita? Miring, jangan miring-miring itu harus tegak lurus. Gimana? Tegak lurus itu juga ada arah kan? Tegak lurus juga ada. Miring juga ada arah. Miring kiri arahnya ada kan? Miring kanan arahnya ada. Tegak lurus, apakah tegak lurus netral? Ya tegak lurus arahnya ada. Semua ada arah. Agak sulit gitu kan? Ya inilah politik. Tegak lurus ternyata punya arah. Berapa ini? Tegak lurusnya 90 derajat kan? Miring 60 derajat, ada arah. Sini 120 derajat, ada arah juga. Oke, tapi harapannya tetap pemilu ini bisa jujur. Ya kita nikmati. Isu-isu itu bagus. Kenapa bagus? Bayangkan pemilu tanpa isu, pemilu tanpa ini seperti sayur tanpa garam. Nah, yang bagus itu adalah cara menyikapi. Aparat menyikapinya dewasa, jangan sampai dilaporkan, wah Aiman menyebarkan berita hoax, laporan ada 6, tidak bekerja lain lagi, hanya nangani masalah Aiman saja, ya rugilah. Aiman boleh isunya, yang lapor juga boleh, isu lain lagi juga boleh, makin banyak isu, yang penting jangan jadi keributan, makin bagus.
Bayangkan saya tiap pulang ke rumah ingin cepat-cepat, klik, ingin nyetel e-news, apa berita hari ini? Koalisi ini bagaimana? Koalisi itu bagus. Bayangkan kalau nggak ada berita. Oke. Jadi sah-sah saja dinamika terjadi, tapi Sah-sah pada saja. prakteknya aparat penegak hukum harus tetap ada koridornya. Tetap ada koridor, dewasa, rakyat juga menyikapi juga dewasa. Baik, terima kasih Pak Susno Duhaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duhaji, Kabareskrim Polri 28-2009 sudah berikan pandangannya kepada kami. Terima kasih. Jadi polisi dalam ini melindungi kita semua, mengamankan kita, menjaga ketertiban. Oke. Jadi yang mana? Kalau ada indikasi pelanggaran, saya adalah orang pertama yang akan bicara.